Saudara, saya ada di UPC, Upaya Penanggulangan Center ya. Dan sekarang ada di Pendopo, sedang mau melihat museum. Ini pemandu wisatanya sedang menjelaskan tentang isi museum. Jadi museum penanggungan ya, itu ada di sini. Di UPC ini memang museumnya menceritakan banyak tentang apa yang ada di penanggungan. Ini ya, salah satu isi museumnya. Banyak gambar-gambar tentang Candi Gapura Belahan ada di sini. Ini isi museumnya, yang setidaknya memang menceritakan tentang apa yang ada di Gunung Penanggungan. Anda bisa lihat, akhirnya kita dijajah. Nah, itu saya sendiri. Tapi menurut saya, ketika nanti Bapak Ibu ini bisa membuat penanggungan ini menjadi kembali diperhatikan gitu, itu parameter lagi bahwa nanti kita akan jaya lagi. Kita berbahasa Jawa Kuno. Ini kita mulai, jadi ini ringkasannya. Kalau nanti Bapak Ibu mau memperdalam lagi, silakan monggo diskusi bareng-bareng, kita simak atau apa. Oke, saya akan jelaskan tentang soal foto ya, karena kita memang hanya galeri foto. Peninggalan nanti ada beberapa, tapi itu di desa Gunung Mahameru itu dikenal dengan banyak nama, Mandalagiri, Mandaragiri, dan lain sebagainya. Gunung Mahameru itu tinggi, dianggap suci oleh orang Hindu. Mahameru itu merupakan pusat dari alam semesta, tempat tinggalnya para dewa. Dan Mahameru itu adalah salah satu puncak. Di UPC Penanggungan ini kemudian ada cerita tentang mitologi penanggungan ya. Tertulis di dalam Tantra Pagelaran Kitab Jawa Kuno yang berbahasa Kawi di Majapahit ditulis sekitar abad ke-15. Ya, mitos asal mula Pulau Jawa dan dikisahkan tentang Pulau Jawa saat masih diambang lautan luas, tempat ambil yang labil. Maka kemudian Mahameru itu yang setinggi langit lantas dipotong dan diangkat beramai-ramai ke Pulau Jawa, dipindahkan, tercecer di Gunung Lawu, Wilis, Kelut, Arjuna, Welirang, dan bagian yang tersisa diletakkan di Lumajang menjadi Gunung Semeru. Nah, kira-kira begitu. Sedangkan puncak yang tertinggi lepas ya di sini diberi nama Pawitra, yang berarti suci dan keramat. Pawitra itu kemudian dikenal dengan Gunung Penanggungan. Tidak punya data yang lain, ini kita ingin menunjukkan bahwa ada satu hewan yang besar ini. Jadi kalau sekarang ini. Nah, ini situs Gunung Penanggungan ya, menarik untuk diperhatikan bahwa kepurbakalaan itu banyak dijumpai di sini ya. Ini kira-kira gambar yang ada di museum UPC. Ini kira-kira gambar Gunung Penanggungan seperti ini, yang sudah padat penduduk, dan kita bisa lihat puncaknya. Pawitra itu suci, itu lepas. Jadi Gunung Semeru ya puncaknya yaitu Penanggungan ini. Panoramanya luar biasa. Ini mungkin sore hari atau menjelang maghrib ya. Kalau kira-kira menjelang sore hari ini, kira-kira gambarannya seperti ini Penanggungan. Ini adalah panorama sawahnya.
bukti bahwa ini yang namanya bukti primer kalau dalam dunia sejarah. Apa sih ngomong apa pawong zaman Majapahit dari mana? Ini bukti primer. Bukti ini. Nah, seperti Penanggungan, kenapa itu dianggap suci dan kita lestarikan itu satu karena ada kitab itu yang itu disebut bukti sekunder. Satu lagi adalah Ubaya sudah mengumpulkan bukti primernya, jadi ada situs itu sekitar 180 berapa gitu. Candi. Iya. Jadi Pak Adi yang mendata ulang ya. Nah, itu bukti bahwa tidak ada gunung lain sebesar itu. Sebuahnya itu peninggalan. Jadi monggo sih masyarakat harapannya kita juga terbuka, silakan menilai sendiri lah. Mulai penelitian. Jadi 1815 itu kita jadikan patok penelitian di Penanggungan sampai sekarang, dan itu tidak pernah berhenti. Banyak sekali masih penemuan-penemuan dan setiap ditemukan sesuatu nggak tambah jelas, tapi kadang malah tambah bingung. Karena memang terpautnya jarak 700 tahun ya. Jadi Selo Kelir yang baru dibuka, kita banyak temukan macam-macam, kita nggak tambahan, tapi jadi semakin membingungkan karena ini ilmunya juga kebakaran. Ini adalah replika kalung. Ini juga keris, aman. Ini kalung manik-manik zaman dulu ya sudah ada. Kira-kira seperti ini. Kerajaan ya pembesar, dan ini pembantunya. Nah, ini gambar ini biasanya menggambarkan satu kerajaan karena kalau rumah biasa tidak mungkin punya ini pintu gerbang. Nah, ini ada temboknya. Nah, ini dia menyembah kepada sesuatu ini. Kemudian apa sih maksudnya mereka ini? Nah, ini kalau zaman dahulu orang mau bertapa itu agak jauh. Nah, ini setelah dijelaskan semuanya apa enggak? Iya. Jadi setelah ini pamit ya, istilahnya pamit, dia jalan. Nah, ini jalan. Kenapa kita bisa bilang jalan? Nah, ini penggambaran ini biasanya adalah penggambaran jalan setapak, batu-batu bulat ini. Nah, terus ini ada pohon-pohon, ini berarti dia jalan di hutan. Ini tadi yang di depan dua, kelihatannya mereka ini adalah suami istri. Ini dayunnya, kadean atau pembantunya. Nah, ini yang pendek ini Kartolo apa? Ini dia bawa apa? Bukan seperti bontot, tapi ini bukan, ini alat musik. Karena di sini ketahuan di genjreng. Oh, iya Pak. Jadi, betul. Jadi cuma masalahnya ini yang kelihatannya kurang tahu cara membunyikannya alat ini, sehingga gambarnya nggak salah. Jadi dipikir alat musik seperti ini mainnya seperti siter. Siter kan gini ya. Padahal ini mainnya persis seperti gitar. Harusnya ini kan ngegripnya di baliknya gini ya. Ini kebalik. Kan air, terus ini ada gelombang air. Jadi dia beristirahat di suatu danau mungkin ya, atau pancuran air sendang, betul. Dia nggak bisa terus. Nah, ini sebenarnya ada kepala. Jadi ini yang laki, ini yang perempuan. Jadi ini kelihatannya mau betapa ya, harus meninggalkan itu semua. Jadi itu kenapa fungsi dari Gunung Penanggungan, kenapa banyak ditemukan gua-gua. Jadi memang dalam zaman itu semua yang mungkin sudah Di sini juga menyimpan daun lontar. Di Penanggungan ini sebenarnya adalah menceritakan tentang proses perjalanan manusia yang kemudian dibagi menjadi 4. Pertama adalah brahmacara atau bersekolah. Seorang melakukan upacara upayana untuk menjadi dirinya menjadi anggota Dwija. Setelah itu meninggalkan orang tua, berguru, mempelajari kitab dan pengetahuan agama, ya kan? Setelah lulus,
terus kemudian bisa menimbulkan tempat ilmu untuk kemudian menikah. Nah, kalau menikah itu pengertiannya adalah grihasta, berumah tangga. Grihasta berumah tangga adalah kehidupan yang telah menikah mulai dari sebuah rumah tangga. Jadi orang itu harus bertanggung jawab menjadi kepala keluarga, bertanggung jawab pada pendidikan anak, menjalankan sesaji upacara, korban kepada Dewa, serta menjalankan kewajiban kepada masyarakat. Tahapan berikutnya adalah tahapan wanasta pensiun. Saat sudah memasuki usia lanjut, kewajiban kepala rumah tangga dialihkan ke anak laki-laki karena ia harus menyepi ke hutan. Seorang wanapasta akan hidup di hutan bersama istrinya untuk mencari ketenangan dan berpikir jernih untuk melepas ikatan-ikatan duniawi. Yang terakhir adalah sannyasa, bertapa brata. Sannyasin adalah bertapa yang lepas dari kehidupan dunia sehingga mencapai moksa. Moksa adalah ketika seorang akan lepas dari karma hidup, jiwa abadi, memiliki pengetahuan yang sangat luas, jiwa tenang, dan disebut sebagai kebebasan samsara dalam ajaran Buddha. Bisa dilihat ada situs, ini situs, di sini juga ada, ini yang ada bendera, wah ini yang dibilang kok Watu Jolang. Jolang, kalau ini Rama 4, ini Candi Gajah, ini Dharma Wangsa, ini. Oh, itu sudah komplit, paling kaya. Iya, kita Candi Merah. Ini penanggungan. Ini lebih tua. Ini abad berapa, Pak? Candi Gedong itu kalau angka tahunnya, ini jadi zaman sejak Balitung itu sudah dibangun, jadi sekitar abad 12. Sampai Hayam Wuruk masih membangun. Jadi setiap raja itu selalu memperbaiki. Jadi ada data-datanya di sana. Ini juga belahan ini kuno. Jadi kelihatannya bangunan karena belum ditemukan angka tahun yang lebih kuno lagi. Ini paling kuno di sekitar Penanggungan. Simbol koin Kita masih misteri. Jadi banyak tempat kan dari simbol koin. Jadi di museum ini ada banyak tinggalan-tinggalan gerabah ya, ragam macam gerabah di masa Majapahit kira-kira seperti ini. Ini ada keramik peralatan makan ya, tinggalan-tinggalan di zaman Majapahit. Ini kira-kira begitu ya, keramik peralatan makan. Ini ya, mangkok nasi jing. Ada semuanya. Komplit ya, guci-guci dan lain sebagainya, termasuk celapuk gantung ya, alat-alat
macam-macam ya, penerangan ada di semuanya. Nah ini biasanya bunyi ya, kelintingan ya, genta namanya. Ini arca manusia muda. Ini genta ya, genta zaman dulu ya. Ini adalah uang kepeng. Ya, yang diproduksi di zaman Majapahit. Sementara ini adalah replika tentang Pelinggih ya, Meru dan lain sebagainya ya. Gambarnya jelas. Saudara, sementara di sini juga tersimpan beberapa arca-arca aja, tapi arca replika dari Candi Seloklir, replikanya, arca Candi Guru. Kira-kira demikian gambaran di Museum Penanggungan UPC, Unit Penanggungan Center, Ubaya Penanggungan Center ya.